Kalau ajaran berdusta itu, justru di dalam kitab kamu katakan inilah tubuhku, inilah darahku, berarti bohong Yesus berarti. Yesus mengatakan, mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku, jadikanlah peringatan akan aku. Kok tafsir? Yang tafsir itu di dalam Al-Quran, lalu kami menggantinya dengan sembelihan yang besar. Ada itu. Ketika Ibrahim ingin menyembelih anaknya, lalu kami ganti dengan sembelihan yang besar. Akbar di situ dikatakan, sembelihan yang besar. Diganti sama orang Islam, kambing, sapi, domba, unta. Itu baru tafsir. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Video ini adalah bagian kedua antara diskusi Edis dengan Ustadz Nafi, di mana sebelumnya yang part satunya sudah ada di beranda ataupun di channel Alumaga. Di dalam video part 2 ini sangat seru, di mana mereka saling membantah tanggapan satu sama lain, baik itu Edis maupun Ustadz Nafi. Walaupun mereka saling membantah, tetapi mereka tetap tertawa karena di antara mereka tidak ada saling tersinggung dengan narasi-narasi mereka. So, ini adalah nilai positif dalam berdiskusi. Ini patut kita untuk tiru ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita saksikan video selengkapnya. Disclaimer, ambil nilai positif dari diskusi ini, buang nilai-nilai yang negatif. Tuhan Yesus memberkati. Wa ayatan mink. Itu Al-Maidah ayat 114. Nabi Isa itu berdoa kepada Allah untuk diturunkan maidatan. Ya, apa maidatan? Hidangan makanan dari langit, bukan darah dia. Dah kayak yang dinarasikan Bible, beda saudara. Maidatan minas sama, yang turunnya, hari turunnya, takunu lana idan li awwalina wa akhirina, akan menjadi peringatan bagi kami dan orang-orang setelah kami. Bukan cawan, darah, roti, mentega, keju, coklat. Ini mau bahas makanan apa mau bahas ayat sih? Yang kamu tanyakan tidak ada di dalam Quran. Coba kamu pakai ayat dalam Quran, tanyakan bagaimana maksudnya. Itu loh tema kita. Tema kita itu kamu ambil ayat Al-Quran, tanyakan maksudnya. Tunjukkan bahwa saya akan menjawab made in Islam, atau saya menggunakan Bible Anda untuk menjawab. Anda melarang saya pakai kitab ulama tafsir, tapi Anda menafsiri Dracula, menafsiri roti. Makanya kacamata itu dibuka Mas Edis, agar melihat kebenaran. Kan kacamata itu kacamata kegelapan, ya, kacamata hitam. Sehingga Anda tak tahu bahwa di depan Anda ada orang yang bercahaya yang sedang mengabarkan kebenaran keimanan Anda. Gitu. Semoga Anda terjamah, terpilih, diputar dan dicelupin Mas Edis. Menjadi pribadi yang baru, kan begitu. Tanyakan ayat Quran, tanyakan kepada saya. Apakah saya akan menjawab dengan para ulama? Apakah saya akan menjawab dengan Al-Quran? Atau saya menjawab dengan made in Islam? Tanyakan. Tapi dari tadi sampai saya tanyakan kok muter. Malah pakai ayat Al-Quran dari jawabannya. Aduh, Zedis. Aduh, panas dia guys. Panas parah dia guys. Baik, saya tanggapi ya. Saya sambil ngemil, soalnya lapar perut saya. Perut saya kosong, jadi saya ngemil. Jadi begini, Gus Wapi ya. Kenapa teman-teman saya itu jarang sekali mau bahas Bible dengan orang Islam? Karena begini, mereka nggak pernah baca Bible, itu loh masalahnya. Dia bilang katanya perumpamaan, bahwa Yesus itu adalah roti yang turun dari surga, itu perumpamaan katanya. Saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan. Misalnya dalam Yohanes 6 ya. Kita mulai dari 58 ya. Nih. Kan kalau buka-buka ayat gini kan jadi lama, waktunya itu udah kepotong habis. Cuman buka-bukain aja kita udah lama gitu loh. Kalau orang udah nggak ngerti ya saya males.
Masa saya harus tunjukin lagi ayatnya? Orang kalau udah ahli nggak perlu lagi saya tunjukin ayatnya. Udah sama-sama tahu. Nih, lihat ya. Ini Yesus berkata gini, inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Yesus bilang bahwa dia itu adalah roti yang turun dari sorga. Kok dibilang perumpamaan gimana? Ini Yesus sendiri yang ngomong. Kemudian lagi, apakah minum darah itu adalah perumpamaan? Nih, misalnya Matius 26, kita mulai 26, 28. Ini buka-buka gini aja udah habis loh waktu saya. Nih, 28. Nih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Minumlah, minumlah. Bukan darah di situ, bukan. Minumlah. Inilah kamu, minumlah semua kamu dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya kan? Terus, ketika mereka sedang makan, lalu Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Ia sambil dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Jadi bukan makanin dagingnya Yesus kayak Dracula. Saya gini loh Gus Wapi, kenapa saya itu males kalau ngomong Bible sama orang Islam? Karena Bible-nya nggak punya gitu loh, baca belum pernah. Jadi akan menghabiskan banyak waktu. Kecuali Islam yang sudah pernah baca Bible sampai selesai. Kalau saya sudah ratusan kali khatam Al-Quran. Dari Al-Fatihah, Anas ke Al-Fatihah. Jadi saya nggak perlu lagi buka-buka ayat, saya tahu ada di situ. Gitu loh. Di dalam Al-Quran ada satu ayat berbunyi bahwa Isa meminta hidangan dari langit. Ya kan? Nanti yang harinya itu menjadi peringatan. Peringatan akan orang-orang yang nanti dengan mereka dan sesudah mereka. Saya tanya, mana siapa mereka peringati apa itu? Nggak ada. Gelagapan Muslim kalau suruh jelasin itu. Yang ada orang Kristen sampai sekarang masih memperingati itu. Barusan tadi nih hari Minggu, di sini kan hari Minggu hari ini di gereja ya, pendeta kami, pastor kami itu bilang, ya kan? Lalu ia memecah-mecah roti, ya, kemudian dan bagian inilah tubuhku, jadikanlah ini untuk peringatan akan daku. Ada semua. Jadi masih diperingati itu, diperingati sampai hari ini. Gitu loh. Nah sekarang saya tanya sama kamu Gus Wapi, di dalam Al-Quran tadi, Isa berkata supaya nanti diperingati oleh orang-orang sesudahku. Siapa yang memperingati itu? Siapa? Di mana? Memperingati apa? Bingung orang Muslim kalau ditanya. Oh, kita harus pergi dulu ke ulama ini. Kita pergi, bukan ulama ini. Oh, mazhab ini, imam ini, mazhab ini, mazhab ini. Udah selesai. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Walaupun Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Iris kuping saya kalau ada orang Islam bisa jelasin dari Quran. Orang suruh jelasin fungsi sunat, Quran nggak berguna. Suruh menjelaskan apa yang dihalalkan oleh Isa, tidak berguna juga. Mana umat yang memperingati ya hari turunnya makanan dari langit, tidak bisa juga. Nggak bisa. Makanya saya bilang tidak ada Muslim yang percaya sama Qurannya. Yo, silakan. Silakan. Teman-teman saya sambil makan ya, nyemilan. Soalnya perut saya kosong. Ya, perut saya kosong. Lapar, guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iris kuping saya kalau ada jawabannya katanya. Dia lucu teman-teman ya. Pakai ayat Al-Quran membenarkan keimanan dia. Gimana tuh? Padahal temanya ini ya, apakah saya percaya Al-Quran?
atau Anda percaya Bible? Sampean pakai Al-Maidah yang saya sampaikan tadi, ayat 114, yang dimana Nabi Isa mengharap hidangan turun dari langit yang di hari itu akan menjadi peringatan bagi dia dan orang-orang setelahnya. Nah, lalu membenarkan kegiatan ibadah dia di gereja. Dor. Coba pakai Bible, Dis. Pakai Bible kalau mau membenarkan agama kamu. Jangan pakai Al-Quran. Tadi kok saya ulang-ulangi. Pakai Bible kalau mau membenarkan agama kamu. Masa kegiatan kamu di gereja pakai Al-Quran dalilnya? Dis. Nah, mana peringatannya? Kalau memang orang-orang setelahnya itu memperingati hari itu. Lah, ayatnya sudah kamu baca, Dis. Justru ayat itu tertera dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran memperingati kejadian itu dengan mengatakan bahwa dulu Nabi Isa pernah berdoa kepada Allah agar ada hari yang diturunkan makanan dan menjadi peringatan. Itu tertera dalam Al-Quran. Dengan ayat itu tertera dalam Al-Quran, berarti umat Islam memperingati hari itu. Jediar. Selamat datang di kebenaran. Ayatnya kan di Quran, ada di Bible. Ayat itu ketika ada, itu kita memperingati. Memperingati itu udah harus ke gereja, Dis. Memperingati itu mengingat. Memperingati itu mengingat. Mengingat bahwa pernah Nabi Isa berdoa seperti itu. Ayatnya tertulis dalam Al-Quran. Anda justru membenarkan Al-Quran. Bahwa Al-Quran memperingati doa Nabi Isa itu dengan cara tertera jelas di dalam ayat Al-Quran. Gitu. Ayatnya tadi dibaca masih minta dalil. Justru ketika sudah tertulis dalam Al-Quran, berarti umat Islam memperingati Nabi Isa dulu pernah berdoa demikian. Dan menjadi peringatan, diperingati, kita mengingat, gitu. Ayatnya pakai Quran kok. Kan tertulis dalam Quran itu. Di Bible ada nggak? Nggak ada. Sampai Dajjal keluar 3 kali nggak ada. Lalu sampai mengatakan ajaran dusta. Tadi ada yang sebelum saya jawab, teman-teman. Di awal ya. Bahwa Nabi Muhammad itu membolehkan dusta katanya. Untuk masalah orang-orang yang bertikai. Itu padahal udah ada di dalam Quran loh. Kalau temanya itu di Quran sama Bible. Anda melarang saya tafsir. Tapi pertanyaan Anda harus menjawab dengan tafsir. Pakai Quran, Dis. Jawab dengan ayat Quran. Tanya di ayatnya, lalu tanya kepada saya penjelasannya. Karena keterangan hadis itu dalam catatan para ulama. Ulama mencatat apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kamu gak terima nanti. Tapi giliran saya bertanya masalah darah Yesus yang diminum, lalu Anda pakai Yohanes. Jawabnya pakai Yohanes. Inilah tubuhku katanya. Itu justru tambah membenarkan bahwa dia disuruh makan darahnya Dracula. Berarti kalian itu ya, suruh minum darah. Inilah tubuhku. Oh, maksudnya tubuhku ini untuk memperingati, bukan untuk diminum darahnya. Itu namanya tafsir. Contohnya bapak-bapak gereja sampai sekarang menerangkan ketika di dalam pidatonya, inilah tubuhku, inilah cawanku. Itu namanya tafsir. Karena tulisannya minum darah. Kenapa gak diminum darahnya? Kalau sama-sama pakai tafsir, para ulama banyak di dalam Islam, para ulama tafsir. Tapi kamu, apakah kamu punya ulama tafsir? Gak ada. Apakah kamu punya ilmu untuk mengetahui makna alegoris? Gak ada. Gak ada semua. Nah, kalau ajaran berdusta itu, justru di dalam kitab kamu. Ya, di dalam kitab kamu itu ajaran berdusta ada ini ya. Coba jelaskan, saya bertanya ini ya. Nih, Imamat 19 nomor 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta. Oke, Imamat mengatakan jangan berdusta. Sekarang kita buka di perjanjian lama itu, di perjanjian baru, ya. Di perjanjian baru ternyata Paulus ngajari orang wajib berdusta, saudara. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Diar. Paulus wajib berdusta kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan harus berdusta, kata Paulus. Ayo, ajaran berdusta justru diajari Paulus. Dijawab itu. Coba dijawab itu. Ya, jawabannya sudah nggak jelas kesana kemari.
Yang dibahas apa, yang ditanya apa. Ya, jadi ya kita harus ngomong karena mereka sering bentur-benturin kepala ke Ubin ya. Jadi memang kita harus ya agak-agak turun dulu IQ kita lah. Gini ya, Bapak ya. Tidak ada saya mengatakan membenarkan ritual perjamuan kudus itu dengan Al-Quran, nggak ada. Saya hanya ingin membuktikan bahwa kalian nggak percaya dengan Al-Quran kalian. Loh, di dalam Bible kami jelas, ya. Lalu ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku, ya kan? Jadikanlah ini peringatan. Sampai sekarang kami lakukan di dalam setiap perjamuan kudus, perjamuan suci. Roti dilambangkan dengan tubuh Yesus dan anggur dilambangkan dengan darah Yesus. Bukan dengan Quran Anda beda, enggak, di Bible itu sendiri ada. Masalahnya di Quran menjadi peringatan bagi pengikut Isa dan sesudahnya, orang-orang sesudahnya. Saya tanya, di mana ada umat yang memperingati makanan yang turun dari surga? Ada gitu Muslim hari raya memperingati? Yang nggak ada, yang ada hari raya haji, yang ada umroh, cium batu ke Arab. Mana ada memperingati makanan dari surga? Nggak ada. Oh, yang ada Isra Mi'raj, ya kan? Dan lain sebagainya nggak ada. Mana ada? Coba siapa umat yang memperingati turunnya makanan dari surga? Loh, langsung macet. Di telepon jam. Halo, kenapa kamu masih saja berdebat dengan edisi itu? Sudah tahu tidak ada ulama yang bisa mendapatkannya. Ayo lo, kok framing? Loh, di telepon pasti tadi ya, pura-pura. Ya biasa lah, saya kan orang penting. Terus masalah berbohong. Loh, bukan saya membandingkan Quran dan hadis, bukan. Bahwasanya umat Islam nggak percaya bahwa Al-Quran memerintahkan supaya jangan mengatakan selain daripada yang benar. Al-Quran mengatakan, katakanlah perkataan yang benar. Itu kata Al-Quran. Tapi oleh umat muslim, oh enggak, boleh bohong. Saya kasih contohnya. Contohnya siapa? Sekarang kan lagi viral nih. Juma sama Palen ribut masalah duit, ya kan? Ya kan? Si Palen ngomong 67 juta, Juma bilang 4,5. Ya kan? Ribut. Nah, makanya ketika ada dua muslim bertikai, di dalam ajaran Muhammad itu hadis, boleh kamu berdusta ketika mendamaikan dua pihak yang bertikai itu. Makanya apa? Makanya di dalam Islam itu setiap ada konflik, ya, misalnya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, bagaimana cara mendamaikannya? Memang berdusta. Contohnya apa? Kunut. Ya kan? Kunut apa nggak kunut? Sampai sekarang nggak kelar itu. Sampai hari ini umat Islam nggak kelar masalah kunut atau nggak kunut. Nggak kelar. Takbiratul ihram gimana? Segini? Atau gimana? Atau yang gimana? Ya kan? Al-Fatihahnya gimana? Baca keras, basmalahnya. Baca keras, yang satu bilang baca keras, yang satu bilang oh enggak. Gimana cara mendamaikan orang-orang ini? Harus berdusta. Caranya gimana? Oh, Muhammad kadang kunut, kadang nggak kunut. Muhammad juga kadang sholatnya begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang dua-duanya benar. Makanya saya bilang, makanya satu-satunya agama yang ngajarin boleh berdusta itu ajaran agama Islam. Gitu loh. Di dalam ajaran Kristen jelas, iblis adalah bapa segala dusta. Gitu jelas. Loh, tadi ngomong Paulus begini, di mana Paulus? Paulus itu dituduh bahwa dia berdusta. Terus dia bilang gini, dia balikan tuduhan itu. Kalau kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, untuk apa aku menjadi dihakimi? Paulus itu, dia itu sarkas.
Kamu bilang saya dusta, tapi kalau kebenaran Allah karena dustaku itu semakin melimpah, untuk apa saya masih dihakimi? Maksudnya saya itu nggak dusta, gitu loh. Duh, gimana kok? Kurang-kurangin membenturkan kepala ke ubin. Kita kalah terus ke window 3 ronde. Ya silakan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jawaban kamu kok pakai tafsir semua, Dis? Gitu loh. Jelas-jelas Paulus mengatakan kalau dengan dustaku atas kemuliaan Tuhan, ya. Lalu kenapa aku dihukumi karena dustaku, kata dia. Berarti seolah-olah Paulus itu membenarkan ajaran dusta. Dusta itu boleh atas kemuliaan Tuhan, gitu loh. Jangan ditafsiri, Dis. Ditafsiri lalu sama kata Edis bahwa Paulus ini sedang membalikkan orang yang sedang bertanya, apa ini? Jelas kalimat Pak Paulus ini gini, kalau karena dustaku Tuhan semakin mulia, kenapa aku dihukum? Berarti kan seolah-olah dusta itu boleh kalau kemuliaan Tuhan alasannya. Jangan ditafsiri, nggak boleh pakai ulama tafsir, tapi kamu dari tadi nafsir, Dis. Lalu Yesus mengatakan, ya, inilah tubuhku, minumlah darahku, kata Yesus. Ternyata kata Mas Edis itu maksudnya anggur. Darah itu pelambangan dari anggur. Darah kok anggur, gak nyambung. Kemudian tubuhnya itu sama dengan roti. Darah kok roti. Emangnya Yesus terbuat dari ragi gitu? Gak nyambung, Dis. Berarti Yesus kalau ditafsiri seperti itu, berarti Yesus berbohong kalau seperti itu. Apakah Yesus berbohong? Katanya Yesus, kata Yesus sendiri dengan tinta merah, inilah tubuhku, cawanku, minum darahku. Ditafsiri anggung, apakah Yesus bohong? Seharusnya kan Yesus ngomong aja kan, inilah anggur, inilah roti. Kan tinggal gitu Dis ngomongnya. Inilah roti, inilah anggur, gak usah mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Berarti bohong Yesus berarti. Kalau kamu menafsiri seperti itu, yang bohong Yesus apa kamu? Kan begitu Dis. Makanya lain kali pakai kacamata yang warna putih, jangan yang hitam, agar kamu melihat cahaya di depan Anda sedang mengabarkan kebenaran saudara. Dis. Gitu loh. Berarti Yesus bohong kalau bilang ini tubuhku, kamu jawab pakai ayat roti katanya. Apa di sini katanya. Kemudian Mas Edis ya. Saya sebenarnya sudah gak tega Mas Edis sama sampean. Nah, ini ya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Berarti kalau dusta untuk kemuliaan Tuhan berarti boleh. Begitu loh maksudnya. Lalu ditanyakan, sampai sekarang umat Islam itu ada yang kunut, ada yang tidak katanya. Loh, yang kunut ikut Nabi, yang tidak ikut Nabi, ngapain didamain? Ikhtilafu ummati rahmah. Kata Rasulullah di dalam banyak keterangan bahwa perbedaan umatku adalah rahmat, kata Nabi Muhammad. Perbedaan dalam hal apa? Dalam hal ilmu fikih. Kunut itu ilmu fikih, Dis. Makanya di dalam kitab Asbabu Ikhtilafil Muslimin, Tarikhu Madzahibil Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zahra, bahwa perbedaan masalah fikih itu adalah rahmat bagi Allah. Contoh yang kunut, saya akan kunut. Saya pakai hadis An Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Hadisun sahihun wa isnaduhu jayyid. Bahwa dari Anas bin Malik, Rasulullah kunut sampai beliau wafat. Pakai hadis, ikut Nabi. Nabi kadang mempraktekkan tidak kunut. Boleh juga karena kedua-duanya sama-sama ikut Nabi. Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi itu menjadi sunnah bagi umatnya. Sebagian sahabat ada yang tidak kunut karena waktu menjadi makmum sholat subuh Nabi Muhammad gak kunut. Makanya ikut Nabi, yang kunut ikut Nabi, yang enggak ya ikut Nabi. Takbiratul ihram misalnya. Ya, takbiratul ihram, ada yang begini, ada yang begini. Kedua-dua mazhabnya mengikuti Nabi karena menyaksikan dengan mata kepala Nabi seperti itu prakteknya. Makanya definisi sunnah adalah pekerjaan Nabi, ucapan Nabi, takrirun Nabi. Apapun yang dilakukan Nabi menjadi dalil bagi umat. Ada referensinya.
Coba kamu tanya Quran kepada saya. Kan temanya Quran, Dis. Kok malah temanya hadis sih? Temanya kan Quran. Tanyakan saya Al-Quran. Jangan hadis, jangan tafsir. Tapi dari tadi kamu menafsiri, Dis. Dustaku demi kemuliaan Tuhan ditafsiri. Oh, ini maksudnya menjawab pertanyaan orang. Meskipun menjawab pertanyaan orang lah ya, tetap saja kalimat itu menunjukkan dusta atas kemuliaan Tuhan boleh. Lalu tubuhku, darahku. Berarti Yesus bohong dong kalau dia maknai anggur. Kenapa Yesus gak bilang anggur gitu aja? Diar, selamat datang di kebenaran. Iris kupingnya Mas Edis. Baik, ya, baik. Ya belum. Umat muslim tidak percaya kepada Al-Quran karena apa? Karena dari tadi dia ngomong panjang lebar, bukan Al-Quran kok yang dipakai. Menurut sahabat begini, sahabat. Kan sudah saya bilang. Ini anunya ya, dilema atau lucunya begini. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa di dalam hadis bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu golongan saja yang masuk surga, betul? Lalu dikatakan perbedaan itu rahmat. Makin pusing pokoknya. Makin pusing. Iya, kalau kita jujur teman-teman, kita baca hadis ini, kita ini akan bingung sebenarnya. Iya, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis disebutkan, jangan kamu berbohong. Bahkan dalam keadaan bercanda sekalipun jangan kamu berbohong. Ada itu hadisnya begitu. Ya, Muhammad itu dikatakan Al-Amin, terpercaya, jujur, terpercaya, tapi ngajarin bohong. Di dalam ayat lain disebutkan Muhammad membolehkan boleh berdusta dalam 3 perkara. Yang mana yang benar, Ustaz? Tadi barusan, perbedaan itu adalah rahmat, katanya. Rahmat perbedaan itu. Tapi umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu saja yang masuk surga. Ini umat. Katanya perbedaan rahmat. Tapi cuma satu yang masuk surga, yang makin pusing. Benar loh. Kalau kita baca Quran itu makin pusing. Satu bilang Muhammad miskin. Ya, bahkan dia sampai menggadaikan bajunya itu sampai dia meninggal tuh katanya bajunya belum dibalikin itu. Kan belum dibayar itu kan baju gadaiannya kan? Belum. Itu satu versi, tapi di satu versi lain lagi Abdul Somad pernah menghitung ghanimah, harta rampasan perang Muhammad. Itu ratusan miliar dia dapat itu. Ratusan miliar, tapi katanya dia sampai minjem makan yang mana sih? Pokoknya kalau kita dengar cerita Muhammad ini simpang siur, nggak ada yang penuh. Makanya ada satu buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Ya, apakah Muhammad itu benar-benar pernah ada? Gitu loh. Nah, dalam buku itu yang ditulis oleh Robert Spencer berkata bahwa Muhammad yang dikenal oleh umat muslim sesungguhnya lebih merujuk kepada sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Makanya kalau kita belajar tentang Muhammad dari orang Islam, memang ceritanya itu aneh-aneh. Dadanya dibelah, diambil, dicuci dengan air jam-jam, dimasukin iman. Masukin iman ke dada kok harus dibelah dulu? Iman itu kan sesuatu yang tidak berbentuk. Gitu loh. Masa mau masukin sesuatu yang tidak berwujud kok harus dibelah dadanya? Aduh, gimana sih? Terus dicuci, dibersihkan dari noktah-noktah dari gimana? Gitu loh. Nah, kemudian tadi dikatakan kita tafsir. Oh, tubuh Yesus dianukan jadi roti, tafsir katanya. Aduh, kok tafsir? Kalau tafsir itu nggak ada di Bible. Orang ini Yesus sendiri kok yang bilang. Yesus mengatakan, mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku, jadikanlah peringatan akan aku. Kok tafsir? Yang tafsir itu di dalam Al-Quran
Lalu kami menggantinya dengan sembelihan yang besar. Ada itu. Ketika Ibrahim ingin menyembelih anaknya, lalu kami ganti dengan sembelihan yang besar. Akbar di situ dikatakan, sembelihan yang besar. Diganti sama orang Islam, kambing, sapi, domba, unta. Itu baru tafsir. Gitu loh. Maka di apa itu sembelihan yang besar? Dinosaurus atau badak bercula satu. Aduh. Makanya saya bilang, Gus Wapi, coba ketika saya tanya sama orang Muslim, hewan apakah yang digantikan untuk menggantikan anaknya Ibrahim? Sembelihan yang besar apa? Apa? Dinosaurus, badak bercula 5? Nggak ada Muslim yang bisa jawab itu. Menurut ulama ini, sudah saya bilang. Tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap dan menjelaskan segala sesuatu. Yang ada orang Islam langsung pergi ke kitab tafsir. Terima kasih teman-teman yang sudah support. Makasih, saya sangat menghargai support dari kalian. Terima kasih teman-teman. Silakan tanggapannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang digantikan, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, anaknya Ismail atau Ishaq, diganti apa? Diganti sapi katanya, diganti unta katanya. Saudara, yang dilakukan Islam sesuai di dalam Al-Quran, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah milah Abraham yang hanif. Dan ternyata di dalam kitab Torah, untuk menebus dosa perorangan, banyak orang, pemuliaan, semuanya ada yang kerbau, ada yang kambing, ada yang domba. Itu di Taurat ada. Di Taurat aja ada, kamu ngapain jauh-jauh ke Quran? Di Taurat sudah diajari penebusan dosa di imamat misalnya. Imamat 4, satu paragraf Anda baca itu. Dari ayat 1 sampai 30 lebih itu. Ada domba, ada kambing, kemudian nanti ada kerbau. Ini kitab kamu ada gini kalau gak pernah hatam baca Bible. Yang kedua, minimal kalau kita itu yang disembelih adalah hewan, bukan Tuhan yang disembelih. Kalau kamu kan Tuhan yang disembelih. Untuk penebusan dosa, kita itu orang Yahudi pakai hewan ya. Di dalam Islam Idul Adha pakai hewan. Kalau di Kristen Tuhan yang disembelih. Ini kan ngawur ini. Kurang ajar saudara. Kok bisa Tuhan yang disembelih ini? Padahal di Yahudi ya, di agama Yahudi cukup pakai hewan. Itu sudah tertebus dosanya. Imamat 4 baca satu pasal sampai 30 lebih ayatnya. Di Kristen mau menolak ajaran Yahudi, katanya Taurat itu sempurna. Ngapain diganti-ganti hukumnya? Katanya Taurat itu mencerahkan hati dan jiwa bagi orang yang tak berpengalaman. Ngapain penebusan dosa sudah enak-enak, untuk kambing harganya cuma 2 juta, saudara. Malah Tuhan yang disembelih. Ini kan kurang ajar, saudara. Dis. Ketika kau ini sudah lapar dia, guys. Nangis ya, Dis. Nangis ya, Dis, ya. Aduh ya Allah. Ternyata Taurat dan Islam sama ya. Sama-sama apa? Kalau ingin mendapatkan pahala, setiap darah ya yang disembelih dari hewan kurban akan menjadi penghapusan dosa. Enggak, kalau Kristen Tuhannya yang disembelih. Ngawur, saudara. Dis. Jadi tolong Mas Edis ya, tolong. Saya kok ketawa terus ini. Jadi kalau membandingkan apa namanya itu ya, membandingkan sebuah ajaran, jangan di framing Al-Quran itu. Ajaran Anda jauh lebih gabrul. Kok bisa? Dulu di dalam Taurat, Dis, ya, di dalam Taurat dulu, kalau melihat Tuhan, maka kita yang mati, Dis. Di dalam Taurat dijelaskan, kamu tidak akan bisa melihat Tuhan. Kita yang akan mati. Di Al-Quran juga tidak bisa melihat Tuhan. Nanti di akhirat kita baru diizinkan oleh Allah untuk melihat Tuhan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Wajah orang beriman nanti di surga berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat. Keren. Kalau di Kristen, manusia melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Kalau di Taurat yang melihat Tuhan yang mati. Di Kristen Tuhannya dilihat oleh orang Romawi, oleh orang Yahudi, malah Tuhannya yang tewas. Tolonglah. Kalau membandingkan sebuah ajaran ini jangan ke sana. Tewas Anda nanti. Gitu loh, Dis. Aduh. Jadi Edis sudah mulai bingung, guys ya. Sudah mulai bingung semua pertanyaan hadis. Lalu pakai hadis iftiraq. Iftaraqal muslimun ala salafin wa sab'ina millah. Umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu yang masuk surga. Siapa? Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang ikut aku dan ikut para sahabatku. Padahal di ayat itu juga dijelaskan Nasrani jadi 72 golongan. Yahudi menjadi 71 golongan. Dan itu hadis iftiraq, bukan ikhtilaf. Saya ulangi, itu hadis iftiraq, perpecahan umat. Nasrani masuk, Yahudi masuk, bukan ikhtilaf. Sedangkan lafaz dari saya adalah ikhtilafu ummati. Ikhtilaf itu berbeda pendapat, bukan perpecahan. Baca hadis saja tidak selesai kok sok-sokan. Sekian, terima kasih. Ya, nampaknya Gus Wapi sudah panas. Nampaknya Gus Wapi sudah panas, saudara-saudara, sehingga omongannya ngelantur ke sana kemari. Baik, kita tanggapi ya. Pertama, omongan Wapi ini nggak ada satupun di dalam Bible. Tuhan disembelih. Waktu saya ini panas nih. Mukanya sudah mulai memerah, saudara. Saya mau sambil ngecas deh. Wah, alasan mau lari nih. Mau lari, lanjut. Bro. Mau lari. Lanjut. Wah, diganggu dia. Baik, kita nanti ganggu dia sedikit-sedikit ya. Di mana dalam Bible Tuhan disembelih? Di mana dalam Bible ngelihat Tuhan mati? Di mana? Ngarang semua. Tapi yang saya katakan tentang Al-Quran, semuanya benar ada ayatnya. Tapi satu pun tidak disentuh sama dia, ketakutan dia. Apakah boleh minum darah Muhammad? Nggak dijawab, nggak berani dia jawab. Takut dia. Karena terbukti mereka ini nggak percaya Al-Quran. Coba Wafi nanti dijawab, boleh nggak minum darahnya Muhammad? Karena begini, kalau minum darahnya Udin, namanya Dracula. Kalau minum darahnya Muhammad, oh bukan Dracula. Bukan. Makanya saya bilang, pengikut Muhammad itu jadi Dracula, minum darahnya Muhammad. Oh salah, Muslim kan pakai sandar ganda. Iya, kalau ada orang minum darahnya orang selain daripada Muhammad, itu disebut Dracula oleh Abdul Somad. Coba kalau darahnya Muhammad, oh bukan, spesial. Kemudian dia tadi mengatakan di dalam Al-Quran disebutkan yang disembelih Ishak atau Ismail. Bingung kan dia? Bingung. Karena Al-Quran sangat lengkap, detail, menjelaskan segala sesuatu. Sampai Al-Quran bingung siapa yang dipersembahkan. Bingung. Saking bingungnya, ulama ribut. Menurut Umar bin Khattab, katanya kan mengikuti para sahabat. Menurut Umar bin Khattab, yang dipersembahkan itu adalah Isa. Oh, menurut sahabat yang lain yang dipersembahkan adalah Ismail. Bingung mereka. Akibat mengikuti para sahabat, makanya umat muslim terpecah belah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat, ayat 28. Udah lain mukanya nih, udah lain. Di dalam surat Al-Fat ayat 28. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu, mereka keras terhadap orang kafir, tetapi saling berkasih sayang sama mereka. Kata-kata ini, saling berkasih sayang sama mereka, membuktikan bahwa Al-Quran tidak layak dipercaya. Coba, apakah orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad saling berkasih sayang? Oh, mereka pedang-pedangan. Ali versus Muawiyah di dalam perang Siffin. Ali versus istrinya Muhammad, Aisyah, di dalam perang Jamal. Belum lagi para sahabat di dalam perang Karbala, sampai cucungnya Muhammad dipenggal. Coba,
Akibat apa? Akibat orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang. Mereka kan saling berkasih sayang. Makanya mereka terlibat dalam perang. Perang Jamal, perang Siffin. Aduh. Jadi beginilah Gus Wapi, tolonglah ya, kembali ke tema. Tidak ada di dalam Al-Quran bahwa boleh minum darah. Nggak boleh. Yang ada itu nggak boleh minum darah. Tapi orang Islam nggak percaya itu. Khusus darahnya Muhammad boleh. Berarti ayat dalam Al-Quran itu ketinggalan. Ila, kecuali darahnya Muhammad. Coba. Ketika Zubair meminum darahnya Muhammad, saya tanya, apakah dia telah melanggar Al-Quran? Coba kalau melanggar Al-Quran, tapi kenapa ya Rasulullah malah mengatakan haram tubuhmu disiksa api neraka? Al-Quran bilang, Muhammad katakan, ya, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Tapi giliran dibaca hadis, sahabat ini masuk surga. Jadi Muhammad jadi sok tahu di dalam hadis. Muhammad tuh sok tahu, si ini masuk surga, si anu masuk surga, bapakmu masuk neraka, bapakku masuk neraka, begitu. Padahal di dalam Quran Muhammad tuh disuruh ngomong, katakanlah, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Makanya saya bilang orang Islam nggak percaya lagi sama Al-Quran. Makanya dari tadi Gus Wapi ini membuka apa? Menurut kitab ini, menurut nggak ada Al-Quran, nggak dibaca. Al-Quran hanya menjadi buku ajang untuk mencari pahala. Kita kalah terus poin saudara-saudara. Silakan. Kalah koin malah ngeluh dia. Loh, tidak apa-apa. Kan kenyataan. Tapi saya nggak mengeluh. Saya hanya mengatakan kita kalah koin. Silakan. Fokuslah. Nggak usah bahas koin. Fokus Silakan. perdiskusian. Silakan. Koin terus yang dibahas. Gini, Mas Edis. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Edis kan menframing nih. Bilang, mana itu ada ayat di dalam Bible yang memandang wajah Tuhan itu tidak mati, akan mati. Nggak ada itu kata Mas Edis. Loh, bukan itu yang saya tanya. Ternyata terbukti ya. Bukan itu yang saya tanya. Baca Bible ternyata. Ini waktu saya. Kok mulai haredang ini? Enggak, yang saya tanya gimana memandang wajah Tuhan lalu Tuhan mati mana? Tunggu dulu. Ini waktu saya, woi. Ini ya. Keluaran 33 nomor 20. Yang kebalikannya. Engkau ini sudah mulai ngeri nih ya. Ngeri nih guys. Udah silakan. Sudah mulai dipotong-potong guys. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang wajahku akan dapat hidup. Ingat, memandang Tuhan itu akan tewas. Tapi ketika jadi orang Kristen, Tuhannya yang tewas. Di mana? Bahwa Tuhan dipandang langsung Tuhan tewas di mana? Aduh, loh. Dulu di dalam perjanjian baru murid-murid Yesus memandang wajah Yesus, malah Yesusnya yang disalib. Aduh, ini sudah mulai panas ini. Di mana bahwa Yesus dipandang terus Yesus mati mana? Edis sudah mulai sudah mulai kepanasan ini. Waktu saya dipotong-potong panik saudara. Enggak panik. Tadi kamu melakukan hal yang sama sedikit. Sudah 1 menit dipotong sama dia ini. Jangan. Aduh, panik Edis. Aduh. Sudahlah Dis, ya. Masalah darah tadi, padahal yang ngajari minum darah itu Yesus, ya. Yang ngajari minum darah itu Yesus. Ini tubuhku, ini darahku, kata Yesus. Minumlah darahku. Itu tidak dijawab dari tadi, malah roti sama anggur dikaitkan dengan Yohanes. Inilah roti, ini adalah lambang dari tubuhku. Mana ayatnya itu? Bahwa roti adalah lambang dari tubuhnya Yesus. Yesus tidak pernah ngomong gitu. Inilah roti lambang dari tubuhku. Tidak pernah ngarang saudara, ngarang. Jadi apa namanya, Mas Edis itu bisanya cuma ngarang. Kenapa? Karena dia tidak bisa membantah ulama tafsir, tidak bisa membantah hadis, tidak bisa membantah Al-Quran. Jadi dia memang oke, saya benarkan, Mas Edis tidak pakai tafsir tapi ngarang sendiri.
Nggak gawe nafsir memang, tapi ngarang sendiri, nafsir sendiri. Itu lebih parah, saudara. Kalau Apa hukumnya minum darah Muhammad? Nggak dijawab-jawab. Panas dia panas guys. Darah Muhammad nggak dijawab-jawab. Aduh. Ayo, ngomong dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Nanti baru saya. Waduh. Dia sudah lapar, saudara. Enggak, saya cuma mengingatkan darah Muhammad nggak disentuh-sentuh. Udah 6 ronde. Aduh. Sudah panas, Mas Edi, sudah panas. Songkoknya sudah berwarna merah, kacamatanya sudah berwarna hitam, orangnya sudah meninggal. Ya, yang ngajari darah itu Yesus, bro. Dari tadi gak dijawab sama Anda. Di Quran ada nggak darah Nabi Muhammad halal? Nggak ada. Kan berarti pertanyaannya hadis kan? Kalau hadis itu berarti tidak sesuai tema sahabat Zubair meminum darah Nabi. Ya, ketika perang. Ya. Apakah sahabat Zubair disuruh oleh Nabi? Tidak, saudara. Apakah sahabat disuruh? Ayo minum darahku biar kekal di neraka. Ada hadisnya. Karena sahabat waktu itu berperang, mereka jihad di jalan Allah, lalu mereka itu meminum darah Nabi Muhammad tanpa pengetahuan. Makanya dimakfu sama Nabi Muhammad. Gak tahu, gak ada ajarannya dulu. Karena Nabi Muhammad menentang ajaran Yesus yang nyuruh minum darah. Adakah Nabi Muhammad ngajari kepada sahabat minumlah darahku? Udah ada, yang ada Yesus. Kalau Yesus minumlah darahku ada. Makanya ketika Nabi Muhammad diminum darahnya oleh sahabat, sahabat itu tidak pernah disuruh oleh Nabi. Makanya sahabat memaafkan, lalu dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelumnya belum diajari gitu loh. Hingga turun ayat hurrima alaikumud damu, diharamkan bagi kalian darah, kan gitu. Kalau Yesus, inilah darahku, inilah tubuhku, minumlah untuk memperingati aku. Mana, gak ada. Lalu dilambangkan roti. Roti ini adalah tubuhku, gak ada. Ngarang di situ, ngarang. Nah, ini sudah mulai kepanasan kan Mas Edis kan? Saya dari tadi dipotong-potong loh, seharusnya saya harus nambah 1 menit ngomong ini. Tapi ya sudah lah, gak apa-apa lah. Kayaknya dia sudah pusing itu, sudah pegang kepala dari tadi. Makan sudah gak nafsu itu. Enggak, masalahnya saya ini udah jatahnya makan. Perut saya kosong. Oh iya, sudah. Jadi saya sambil ngemil gitu loh, sambil ngemil. Baik, saya tanggapi ya. Pertama-tama, tadi Gus Wapi bilang begini. Di dalam perjanjian lama, orang melihat Tuhan, lalu orangnya mati. Di dalam perjanjian baru, orang ngelihat Tuhan, Tuhannya mati. Di mana ada dalam perjanjian baru orang ngelihat Tuhan, terus Tuhannya mati di mana? Loh, Yesus itu kan mati. Gimana sih Gus Wapi? Gara-gara dilihat. Di mana ada orang ngelihat Yesus dilihat langsung mati gara-gara dilihat? Gara-gara dia dibuatkan turun ke bumi, makanya kena lihat. Udah panas nih. Gus, dengerin ya. Ada ayat dalam Bible begini. Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Kata Allah itu merujuk ke siapa sih? Kata Allah itu merujuk kepada Bapa. Tidak ada seseorang yang melihat aku akan tetap hidup. Aku di situ merujuk kepada Bapa. Yesus itu bukan Bapa di sorga. Sudah saya bilang berkali-kali, Yesus dan Bapa itu beda. Lagi pula tidak ada narasi dalam Bible Tuhan dilihat lalu Tuhan jadi mati gara-gara dilihat. Nggak ada. Cobalah membuat satu argumen yang ada dalam Bible. Dua berarti Tuhan. Kalau misalnya Gus Wapi tanya sama saya ini, apakah saya percaya Muhammad itu Tuhan? Saya percaya Muhammad itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Gitu loh. Masalahnya kalian Tuhan di kepala kalian tuh jenis-jenisan. Sudah dibilang kata Tuhan tuh kata umum. Bahasa Arabnya Rob. Dia bisa merujuk kepada apapun. Kalau kamu menghambakan diri kepada dia. Gitu loh. Sebenarnya Gus Wapi juga tahu orang sudah mengakui Muhammad juga Rob kok. Tapi karena takut umat, ya sudah. Karena takut umat. Nah sekarang begini Gus Wapi. Kenapa Gus Wapi membohong? Oh iya karena memang boleh diajarkan bohong. Nih lupa saya. Sorry. Kan memang dalam ajaran Islam kan boleh bohong. Sekarang gini. Di dalam Al-Quran nggak ada bahwa sahabat minum darah itu sebelum ayat itu turun. Nggak ada.
Nggak ada itu, nggak ada cerita. Gitu loh. Ya, itu bersamaan dengan yang lain-lain itu. Bagaimana? Lagian gini loh, kalau kita percaya asbabun nuzul, itu juga kita rancu juga kok. Masalahnya ayat di Quran tuh banyak yang kembar-kembar. Kembar gitu loh. Masalah jangan kamu minum, makan darah, khinzir. Itu diulang berkali-kali itu loh. Makanya dibilang, kita ini, kalau kita baca Al-Quran itu, asbabul nuzul, makin pusing kok, makin pusing. Coba gimana dengan ayat-ayat yang kembar di dalam Al-Quran? Ya, tentang dan ingatlah ketika Adam, ya, Allah berfirman kepada Adam, ya kan? Janganlah kamu mendekati. Itu berkali-kali di dalam Al-Quran itu. Diulang-ulang dalam Al-Quran. Makanya gini loh, tidak ada satupun kebenaran di dalam agama kalian itu kalau kita merujuk kepada omongan-omongan ulama. Karena satu sama lain semua cakar-cakaran semua. Gus Wapi, itu kamu bilang tidak sengaja. Dulu kan Muhammad tuh bekam, kan keluar tuh darah bekas bekamnya itu kan. Nah, terus sama Zubair itu ya, itu diminum, darahnya itu diminum. Sekarang saya tanya, Dracula bukan itu? Dracula bukan itu? Itu sengaja dia minum tuh sengaja, bukan nggak sengaja. Nah, ketika Muhammad tahu, Muhammad itu malah membenarkan perbuatan itu. Dibenarkan perbuatan itu dengan kata-kata, karena darahmu bercampur dengan darahku, maka haram kamu disentuh api neraka. Tahu nggak? Saya langsung berpikir apa? Itu cerita karang-karangan yang dikarang supaya apa? Supaya keturunan Muhammad, Habib-Habib ya, para Habib-Habib, mereka biar dapat untung. Biar tahu ceritanya. Gini loh, karena Habib-Habib itu yang kalau orang lewat semua sungkem. Dia tahu kalau karena ada darah Muhammad mengalir di dalamnya, mereka itu tidak akan masuk neraka. Bahkan ada orang yang disiksa kuburnya dekat kuburan Habib, nanti malaikatnya lari. Itu bisnis Gus Wapi, sadar. Saya itu mau nyadarin kalian umat muslim. Biar jangan menuhankan keturunan Muhammad juga. Cukup kalian menuhankan Muhammad, jangan tuhanin keturunannya lagi. Meninggal ya, mukanya udah merah. Silakan. Berat. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kok malah lari ke Habib ini sekarang ini. Kemana-mana tema ini. Kok kemana-mana tema ini? Kayaknya dia tuh udah nangis ya. Mau ngomong apa? Sudah pusing dia itu. Dari tema Al-Quran jadi lari ke Habib gitu loh. Menuhankan Habib katanya siapa? Coba saya minta bukti tertulis. Bukti tertulis ya. Kita sama-sama pakai bukti tertulis. Pernahkah Nabi Muhammad disebut Rob? Gak akan ada. Hanya framing saudara. Hanya framing. Nabi Muhammad pernah nggak disebut Rob? Nggak pernah. Lalu dia mengatakan, di dalam perjanjian lama, ya, yang melihat wajah Tuhan, yang melihat yang tewas. Di perjanjian baru, yang melihat Yesus, Yesusnya yang tewas. Loh, mana ayatnya? Fakta di dalam Bible Anda, perjanjian baru, murid-murid Yesus melihat Yesus, malah Yesus mati di tiang jemuran. Maksudnya di tiang salib. Bukan tiang jemuran, ya maaf. Nah, tetapi, ya, ternyata dia mengatakan, ya biasalah, Yesus dan Bapak kan berbeda. Oh, Edi sekarang mengatakan Yesus dan Bapak berbeda, saudara. Berarti punya dua Tuhan dia. Yesus disebut Tuhan, Bapak juga disebut dengan Tuhan. Berarti Tuhannya ada dua. Ada satu yang selalu dianaktirikan, namanya Roh Kudus. Tuhan anak tiri ini namanya. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak pernah tersebut sebagai Tuhan. Berarti Tuhan Mas Edis bukan 3, cuma 2,5. Begitu. 2,5. Karena Roh Kudus tidak pernah disebut Tuhan. Tapi dinarasikan dia itu masih sosok Tuhan. Berarti Tuhannya 2,5, saudara. Kan begitu. Lalu, tadi mengatakan, para ulama itu cakar-cakaran. Saya sudah menjawab di awal.
Ikhtilafu ummati, ikhtilaf dis. Ingat ya. Sampai kan katanya belajar bahasa Arab. Ikhtilafu ummati. Kalau ikhtilaf beda dengan iftiraq. Iftiraq perpecahan dis. Kalau ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Itu adalah rahmat dari Allah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, laulal khilaf bainas sahabah lan sadda babur ra'i. Andaikan tidak ada khilaf antara para sahabat, maka otak kita akan kaku. Yohanes saja berbeda pendapat dengan Lukas. Lukas berbeda pendapat dengan Matius. Bayangkan, kitab suci berbeda pendapat, saudara. Kata Matius, Yesus adalah keturunan dari Daud, anaknya yang bernama Nathan. Kata Lukas, Yesus adalah keturunan Daud dari anak Daud yang bernama Sulaiman. Kitab suci berbeda pendapat. Kok bisa? Ayo. Lukas sama Matius menjelaskan nasabnya Yesus itu rungkat, saudara. Kata Matius, Yesus keturunan Nathan. Nathan anaknya Daud. Kata Lukas, Yesus keturunan Sulaiman. Sulaiman anaknya Daud. Kitab sucinya, kalau kita kan para ulama, di dalam Quran ada yang berbeda. Ternyata di dalam kitab sucinya Mas Edis, wah itu sudah pusing kan? Akhirnya pusing kan? Kalau saya menjawab, nah dipatok lagi akhirnya tuh. Belum perbedaan antara Tuhan Anda dengan Tuhan Oneness, Tuhan Tritunggal, Tuhan Advent, Saksi Yehova, wa ma asbaha dzalika. Ya. Wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin itu. Oneness bilang Yesus adalah Allah. Tritunggal bilang oh bukan, Yesus anak Allah. Yang Advent bilang oh bukan, Yesus itu begini. Yang Saksi Yehova bilang oh bukan. Masalah Tuhan 2025 Kristen belum selesai. Islam masalah Tuhan sudah selesai dulu, saudara. Tuhannya tetap Allah. Makanya gak ada Tritunggal, Dwi Tunggal, dan tunggal-tunggal yang lain. Gak ada. Makanya kita bineka tunggal ika, bukan bineka tunggal mikana. Gitulah. 2025 Tuhan Kristen belum selesai dibahas. Apakah Yesus anak Tuhan, apa Tuhan itu sendiri? Apakah anak Allah, apa Allah itu sendiri? Gitu loh. Kalau Islam sudah selesai, Tuhannya siapa? Syiah mau dikatakan, siapa Tuhannya? Allah. Salafi mau dikatakan, Tuhannya siapa? Allah. LDII mau ditanyakan, Allah. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ditanyakan, Allah. Gak ada yang bilang, Muhammad adalah anak Tuhan. Muhammad adalah Rob. Mana data tertulisnya? Mana data tertulisnya? Gak ada. Semua mengatakan Tuhannya Allah, saudara. Kalau kalian ditanyakan, siapa Yesus? Yesus adalah Bapak. Oh bukan. Anaknya Bapak. Oh bukan. Sepupunya. Oh bukan ponakan. Aduh. 2025 tidak selesai-selesai bahas keluarga Tuhan. Tuhan kok punya nasab gitu loh. Dijelaskan nasabnya beda lagi antara Matius sama Lukas. Kok Tuhan punya nasab? Berarti akan ada ponakan Tuhan nanti kan? Gitu ya Mas Edis ya. Terima kasih teman-teman. Tuhan diri. Baik. Dia sudah mulai marah dia guys. Baik. Ini aja Gus Papi. Biar kita ini karena begini, karena memang di dalam ajaran agama Islam ini kan boleh berdusta gitu loh. Kemarin Gus Papi masih ingat nggak bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa Arab adalah Rob. Bahwa kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Masih ingat omongan itu? Wah, dia sekarang nggak akan mengakui itu, nggak akan mengakui. Jadi teman-teman, kalau mau dengar data tertulis mana? Waktu siapa ini? Waktu siapa Ayo. ini? Dengar. Dan ini kamu motong-motong. Data tertulisnya mana? Muhammad waktu siapa, saudara? Waktu siapa? Nih, ini omongannya Gus Wapi bahwa orang-orang Kristen itu ngerti hadis. Dengerin omongannya Gus Wapi ini. Saya simpan. Nah, lihat nih. Karena tarafnya sekarang itu sudah menggunakan hadis dan tafsir. Jadi orang Kristen sudah paham hadis sekarang. Jadi orang Kristen sudah paham hadis sekarang. Apa mutawatir, apa itu mu'tal, apa mu'allak, apa muqafi, wa asybaha dzalik. Paham mereka. Lihat nih, di omongan dia di depan para habib-habib, paham. Orang Kristen paham hadis, paham. Tapi sekarang
nih. sekarang itu sudah menggunakan hadis dan tafsir. Jadi orang Kristen sudah paham hadis sekarang.